Shalom, salam damai sejahtera bagi kita sekalian, jemaat-jemaat Tuhan terkasih. Pagi ini kita datang kembali ke hadirat Tuhan, di mana Allah begitu luar biasa menolong, memberkati kita. Hari ini datanglah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Biarkan Roh Kudus menjamah kita. Kuasa Allah memenuhi hati dan hidup kita saat kita beribadah kepada Tuhan. Persiapkanlah hati dan seluruh kehidupanmu untuk kita beribadah kepada Tuhan. Dan waktu ini kita akan mengambilnya dengan bersaat teduh sejenak. Amin. Mari kita mengangkat satu pujian penyembahan kita. Datanglah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, memuji Dia, mengagungkan Dia. Glory, glory, haleluya. Haleluya, glory, glory, haleluya, glory, glory, haleluya, haleluya, pujihu, glory, glory, haleluya, glory, glory, haleluya, glory, glory, haleluya, haleluya, pujihu. Oh, glory, glory, haleluya, glory, glory, haleluya, glory, glory, haleluya, haleluya, pujihu. Glory, 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 haleluya, glory, glory, haleluya, glory, glory, haleluya, haleluya, biarkanlah alunan pujian ini dinaikkan melalui musik saja. Jemaat Tuhan, biarkan hatimu berkata haleluya, puji Tuhan, sembahlah Dia. Oh, oh, haleluya, haleluya, ku menyembah-Mu Tuhan, haleluya,
Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Segala puji hormat hanya bagi-Mu, Rajaku. Haleluya. Haleluya. Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan. Mari jemaat Tuhan terkasih, hadirlah Engkau dalam hadirat Tuhan. Dengan sungguh-sungguh angkat pujian ini dari dasar hatimu. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, haleluya, haleluya. Puji, angkat tanganmu. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Puji, haleluya. Haleluya. Puji, haleluya. Haleluya. Puji. Kita bersatu dalam doa. Segala syukur kami naikkan pada saat ini ya Bapa. Itu sebabnya Tuhan, kami mau menyembah Engkau, mau memuji Engkau. Di dalam hadirat-Mu yang kudus, kiranya Allah dengan kuasa darah Kristus menyucikan hidup kami, melayakkan dan menguduskan kami Bapa, agar ibadah kami tidak terhalang karena dosa-dosa kami. Kami percaya Tuhan, dari awal sampai akhir ibadah kami, ada mujizat Tuhan yang dahsyat dinyatakan. Berkat-berkat Tuhan dicurahkan atas kami. Roh Kudus mengurapi kami dengan dahsyat. Dan saat ini Bapa, kalau ada kuasa-kuasa yang bukan dari Allah mengganggu hidup kami, hati pikiran kami satu hati, tolak kuasa iblis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasanya dipatahkan, dan kami penuh dengan sukacita, penuh dengan rasa ucapan syukur, masuk hadirat Tuhan yang kudus. Hadirlah juga Engkau Tuhan melalui hamba-Mu. Akan kebenaran sabda Tuhan dinyatakan, melawat kami masing-masing. Dan biarlah kehidupan kami boleh bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang lebih dewasa lagi, yang menyenangkan hati Tuhan senantiasa. Terpujilah Tuhan kekal selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Shalom, sidang jemaat Tuhan terkasih.
Ini waktunya kita akan dilawat oleh kebenaran firman Allah. Ada satu pujian yang berkata, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Melalui pujian ini, kita sampaikan kerinduan hati kita kepada Tuhan. Tuhan, berfirmanlah Engkau bagi kami, untuk kami dapat dibentuk oleh Allah sedemikian rupa. Kurindu sabdamu, kurindu firman. Kurindu sabdamu, kurindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan, oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Kurindu sabdamu, kurindu sabdamu, kurindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan, oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, kurindu menikmati sabda-Mu. Kurindu sabda-Mu, kurindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan, oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, kurindu menikmati sabda. Berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, kurindu menikmati sabda-Mu. Mari kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau Bapa yang kekal, Allah yang senantiasa memelihara kehidupan kami, sehingga kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Bukan karena kuat gagah kami, tetapi karena kemurahan Tuhan belaka, kasih setia-Mu yang begitu melimpah atas hidup kami, sehingga kami sampai saat ini boleh tetap beribadah kepada Tuhan. Hadirlah Engkau Tuhan melawat kami melalui firman-Mu. Bentuk kami Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Terpujilah Allah. Layakkan kuduskan hamba-Mu. Dan biarlah Engkau yang menuntun,
memimpin, membimbing, dan mengurapi hamba-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus. Hikmat Tuhan memenuhi kehidupan hamba-Mu. Dalam kami berbagi kebenaran firman Allah, biarlah kuasa Allah saja yang hadir bagi kami. Kami mau fokus untuk merenungkan sabda Tuhan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Shalom. Sidang jemaat Tuhan terkasih, hari ini kita mau belajar kembali satu bagian firman Allah yang terambil dari Kejadian pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-15. Kejadian pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-15. Saya bacakan buat kita semua. Demikian firman Tuhan. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, ayat ini merupakan satu perikop di mana manusia pertama jatuh ke dalam dosa karena ketidaktaatan mereka akan apa yang difirmankan oleh Allah. Tidak ada ketundukan. Sekalipun benar bahwa Allah menjadikan kita manusia dengan apa yang disebut dengan free will, kehendak bebas kita, benar. Tetapi pemahamannya harus benar. Kehendak bebas kita seharusnya kita lakukan di dalam aturan firman Tuhan, di dalam trek kebenaran sabda Tuhan. Bukan berarti kita punya kehendak bebas lalu bebas sebebas-bebasnya sesuai dengan apa yang kita inginkan. No. Ya. Ini yang harus kita pahami dengan benar. Akhirnya Allah membuat kita bermusuhan dengan si iblis. Walaupun tadinya kita juga gak berteman sebenarnya. Kita gak berteman. Karena pada dasarnya iblis adalah malaikat Tuhan sendiri yang jatuh, yang Allah lemparkan ke dalam dunia. Karena apa? Karena kesombongan malaikat itu. Dia ingin menyamai yang maha tinggi. Dibuanglah itu. Makanya pembelajaran buat kita. Siapa sombong? Setannya itu, ya kan? Siapa yang merasa diri sombong? Setan. Ya kan? Siapa yang ingin menyamai Tuhan seolah-olah dia sama dengan Tuhan, setan dia itu. Ya, itu. Makanya hati-hati, jangan sombong. Itu. Karena apa? Orang yang sombong dijatuhkan Tuhan langsung dilemparkan, pak begitu. Ya. Dia ingin menyamai yang maha tinggi. Hei, siapa Anda? Anda ciptaan Tuhan. Pengen menyamai penciptanya. Dahsyat. Kadang-kala kan kita gitu. Kalau kita udah berhasil, kita mulai sombong. Wah, gua bisa ini, gua bisa itu. Gua jago, gua hebat. Mulai kesombongan turun. Mulai kesombongan muncul. Iya kan? Hati-hati. Itu sebabnya kita mau belajar hari ini tentang apa? 4 tipe manusia yang ditakuti setan. Ini, ya kan? Tapi hari ini kita mau belajar 2 dulu. Jangan banyak-banyak. Nanti kekenyangan, ya. Jadi 2 dulu. Kalau langsung 4-4-nya nanti kekenyangan, muntah yang ada, ya kan?
Akhirnya satu pun gak ada yang terserap, satu pun gak ada yang dipahami. Ya. Nah, kita mau menjadi seorang yang ditakuti oleh setan. Karena hari-hari ini bukan setan takut sama kita, malah kita takut sama setan. Itu. Lewat jalan yang gelap, bukan orang ditakutin, setan yang ditakutin. Gelap iseng katanya. Aduh. Ya kan? Lewat samping kuburan. Pas dia tahu, dia pertama gak sadar itu kuburan. Pas dia tahu langsung, takutnya bukan karena takut orang, takutnya karena itu kuburan, dia pikir setan banyak. Akhirnya lari ke birit-birit. Saya jadi teringat ada satu jemaat kita dulu. Waktu itu kita mengadakan ibadah 10 hari mengenang pencurahan Roh Kudus. Hari keberapa begitu? Ada satu jemaat kita tinggal di Pondoranggon. Dan memang jalannya harus melewati gang tangki itu, ya. Yang ada kuburannya itu. Kan kuburannya itu agak ditembok dikit. Tapi hanya dikit doang. Jadi jemaat kita ini nggak pernah lewat situ. Tuh. Pas dia berangkat, dia nggak lihat sebelah kirinya tuh. Nyampe dia pulang. Pas dia pulang, itu kan jalan agak turun begini. Pagernya juga turun, ya kan? Nah, pas dia ada di atas, dia ngeliat itu kuburan, langsung dia tancap gas sambil dia nyanyi. Api Pantekosta aku punya, ku biarkan menyala. Aduh. Bukan karena manusia takutnya, tapi karena setan. Padahal Alkitab mencatat dengan baik, Allah mengadakan permusuhan antara manusia dengan setan. Artinya dengan kata lain, kalau kita menjadi umat-umat Tuhan, itu adalah musuhnya setan. Setan gak senang sama kita. Iblis itu gak suka sama kita, orang-orang percaya. Apalagi yang udah menjadi benar-benar orang percaya begitu. Ya. Setan paling takut. Kenapa? Jelas dikatakan dalam ayat 15 bahwa keturunan perempuan itu akan menginjak si ular. Keturunan si ular, keturunan setan. Saya nggak tahu setan punya keturunan atau tidak. Itu. Tapi yang jelas seharusnya setan ada di bawah telapak kaki kita. Amin. Itu dia. Kadangkala ada orang berpikir begini, Pak Pendeta, aduh, setan ini kurang ajar. Kadangkala saya berpikir yang aneh-aneh. Berpikir tentang suami yang aneh-aneh. Suami berpikir yang aneh-aneh tentang istrinya. Anak-anak berpikir yang aneh-aneh tentang orang tuanya. Keluarga ini berpikir aneh-aneh tentang keluarga yang lain. Memang iblis ini kurang ajar, Pak. Selalu ada di pikiran saya. Hei, iblis gak senang kalau kita tenang. Iblis gak suka kalau kita sukacita. Maka dia masuk ke dalam pikiran kita. Itu sebabnya ada beberapa hal, ada 2 bagian yang hari ini kita mau belajar. 2 minggu lagi kita akan belajar 2 hal kemudian. Yang harus dipahami adalah kalau kita bicara tentang salah satu teori ekonomi atau teori manajemen, itu bilang apa? The right man in the right place and the right time.
Saya ulangi. The right man in the right place and the right time. Artinya apa? Orang yang tepat pada tempat yang tepat dan waktu yang tepat. Iblis itu tempat yang tepat adalah di bawah telapak kaki kita. Dan waktunya kapan? Setiap saat dia harus ada di sana. Ya kan? Coba lihat. Coba angkat telapak kaki Anda, lihat dulu kaki Anda di sana. Udah di situ belum iblis? Kalau Anda injaknya begitu, tapi sambil senyum Anda, oh udah cium. Iblis ketawa ngelihat Anda, beneran. Jadi kalau nginjak iblis itu harus benar-benar dengan gregetan begitu. Mati kau, ya kan? Itu, ya. Harus sungguh-sungguh kita injak. Ya kan? Bukan senyum-senyum. Wah, ini orang bercanda nih kayaknya nginjek gua nih. Kayaknya nggak niat dia nginjek gua nih. Iya. Itu. Mari kita belajar satu hal. Ya. Satu hal yang pertama, Yakobus pasal yang keempat. Yakobus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ketujuh. Saya akan bacakan buat kita semua. Yakobus pasal 4 ayatnya yang ketujuh. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Maka ia akan lari daripadamu. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang terkasih. Hal pertama, tipikal orang yang ditakuti oleh setan, oleh iblis adalah karena itu tunduklah kepada Allah. Kenapa manusia pertama akhirnya jatuh ke dalam dosa? Karena dia tidak tunduk kepada firman Tuhan. Apa artinya tunduklah kepada Allah? Artinya adalah bahwa kita sebagai orang-orang percaya senantiasa berkata ya dan amin akan firman Allah. Kita tetap berkata ya kepada firman Allah, sekalipun firman Allah itu nggak sesuai dengan apa yang menjadi keinginan dan kerinduan kita. Kadang-kala kan kehendak Tuhan bertolak belakang dengan kehendak kita. Contoh misalnya, yang cewek atau cowok, ya kan, pacaran. Tuhan pengennya si B, tapi Anda pacarannya dengan si A. Doa Anda kan pastinya gini, Tuhan, izinkanlah si A Tuhan untuk jadi pasangan hidupku, ya kan? Putus. Padahal Anda berdoa tiap hari itu. Waktu putus Anda mulai protes sama Tuhan. Tuhan, kau gak dengar apa tiap hari saya berdoa Tuhan, buat si A supaya jadi pasangan hidupku. Biasanya kita gitu. Kalau gak sesuai dengan harapan dan keinginan kita mulai menyalahkan Tuhan. Ini artinya kita gak tunduk sama firman. Gitu. Tunduk aja, tunduk gitu, tunduk. Memang paling susah orang untuk menundukkan diri. Bayangkan, kita seolah-olah kayak jadi jongos, jadi pembantu gitu. Apa yang dikatakan tuannya harus iya. Coba kalau ada asisten rumah tangga disuruh sama tuannya gitu. Mbak, bersihkan dulu kamar saya. Gak mau, capek. Coba, apa langsung dipecat, ya kan? Itu tunduk. Apalagi kadang-kala orang Batak itu, ya kan? Paling susah untuk tunduk.
Padahal, ya kan, itu filsafatnya bagus tuh. Soba marhula-hula, manat mardongat tubuh, elek marburu, ya kan? Soba dia, tapi sobanya kepada hula-hulanya doang, tapi sama Tuhan enggak. Ini aneh juga, ya kan? Kadangkala kalau Tuhan suruh dia seperti apa, dia enggak ini. Tapi coba kalau hula-hulanya suruh, apalagi kalau hula-hulanya lagi pesta, itu. Lae, tolong dulu. Oh iya lae, langsung tunduk. Inilah kadangkala orang Batak tunduknya enggak jelas, ya kan? Enggak the right man in the right place and the right time. Ini enggak tepat, ya kan? Tunduk artinya kita tetap berkata ya kepada firman Allah sekalipun tidak sesuai dengan keinginan dan harapan kita. Tipikal orang-orang seperti inilah yang paling ditakuti oleh setan. Itu. Saat kita tunduk, Allah akan membentengi kita. Saat kita tunduk, Allah akan memagari kita. Dengan apa? Dengan kuasanya yang dahsyat dan luar biasa. Itu. Ini yang harus kita pahami. Yang kedua, tipikal orang yang seperti apa yang ditakuti sama setan atau iblis. 2 Korintus pasal 2 ayat 10. Saya bacakan buat kita. 2 Korintus 2 ayat 10. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita. Sebab kita tahu apa maksudnya. Waktu saya coba renungkan ayat ini, saya cari gitu referensi, saya dapatkan ayat ini, saya coba renungkan. Ini apa ya? Saya penasaran. Jadi setiap pagi saya buka sambil baring, saya baca Alkitab ini. Ayat ini saya baca. Apa maksudnya kok iblis mengambil keuntungan? Saya coba. Gak sengaja kami doa malam. Di situ saya meneteskan air mata. Kenapa? Saya mengingat akan ayat ini dan akhirnya Roh Kudus menuntun saya kepada satu pemahaman bahwa apapun kesalahan orang lain, ampunilah. Dan jangan pernah engkau memendam apa yang disebut dengan dendam, terlebih akar pahit. Orang-orang yang mampu mengampuni kesalahan orang lain, sebagaimanapun kesalahan orang lain itu, ini adalah tipikal orang-orang yang ditakuti oleh iblis. Ya kan? Kadang-kala kan kalau kita mengingat kesalahan orang, pokoknya ya, gua nggak akan ampuni, gua nggak akan maafin. 7 turunan, 8 tanjakan, 9 belokan. Itu udah gerot banget udah. Saat engkau berpikir demikian, maka langsung cepat iblis yang dari bawah telapak kakimu pindah ke pikiran. Itu sebabnya kita sering kali berpikir negatif. Karena apa? Karena kita membuka peluang, buka celah. Iblis yang tadinya harus ada di bawah telapak kaki kita angkat kaki kita dikit. Keluar dia. Langsung pindah ke otak kita.
pindah ke kepala kita. Mulai dibisik-bisikin. Wah, pokoknya dia tuh dibisikin. Selesai. Ya. Hati-hati Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Iblis saat dia menguasai otak pikiran kita, bisa gila kita dibikin. Ya. Bisa gila kita. Anda tahu gila? Ya kan? Itu nggak waras. Ini. Jadi siapa yang mau gila, cepat taruh iblis di otakmu. Itu pasti gila kalau lama-lama. Ya. Tapi siapa yang nggak mau gila, cepat kalau ada pikiran-pikiran aneh, cepat keluarkan. Iblis, cepat kau keluar dari otakku. Ku taruh kau di bawah telapak kakiku. Injak dia cepat. Ya kan? Langsung kita berdoa. Karena salah satu bukti ketundukan kita kepada Allah saat sedang kita menghadapi persoalan, saat kita sedang bergumul dengan iblis, kita berdoa. Kita tundukkan kepala kita. Dan saya percaya saat kita berdoa, Tuhan nyatakan kuasanya yang dahsyat. Amin. Untuk kita mampu mengalahkan si iblis. Sebesar apapun kuasanya, tidak akan mampu mengalahkan kuasa Allah itu sendiri yang memenuhi hidup kita. Amin. Inilah bagian firman Allah yang kita mau renungkan pada pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan akan firman-Mu yang telah hadir membawa kami kepada suatu pemahaman, wawasan, dan biarlah pemahaman ini akan membawa kami ke dalam pertumbuhan iman kami kepadamu. Kami boleh menjadi orang-orang yang ditakuti oleh iblis. Setan takut melalui kehidupan kami. Karena kami adalah orang-orang yang tunduk akan firman Allah. Karena kami adalah orang-orang yang mau mengampuni kesalahan orang lain. Terima kasih Bapa buat firman. Saat ini kami menyerahkan seluruh sidang jemaat Tuhan ke dalam tangan-Mu. Dalam kehidupan rumah tangga mereka, usaha pekerjaan mereka, mari Tuhan tolong. Memberkati akan kebutuhan hidup mereka dari sehari ke sehari. Cukupkan Tuhan. Anak-anak mereka Engkau jagai, lindungi, pelihara. Biarlah pertumbuhan mereka boleh tetap baik. Terlebih di masa-masa sekarang, kami memohon Tuhan kepadamu. Biarlah Engkau menjamah setiap umat-umat Tuhan dengan kesehatan. Hamba-hamba-Mu juga, seluruh pengurus gereja, Tuhan memberkati dengan kesehatan. Lindungi kami semua Bapa di jemaat GKI Cibubur. Kami percaya penyataan kuasa Allah nyata atas hidup kami masing-masing. Kami berdoa buat setiap sidang jemaat-Mu yang sedang sakit. Tuhan tolong. Allah memberkati Ibu Silitonga. Dan saat ini kami membawa ke dalam tangan-Mu secara khusus Opung Valen. Mari Tuhan tolong. Dalam pasca tindakan medis yang dilakukan oleh rumah sakit, kiranya Tuhan Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan. Biarlah apa yang dilakukan oleh dokter itu menjadi hal yang terbaik bagi Opung Valen. Biarlah juga kuasa Tuhan memenuhi kehidupan Opung Valen. Jamah hatinya, jamah pikirannya, dan biarlah dia boleh tetap sehat dan panjang umur. Kami berdoa buat Opung Rebeka. Tuhan juga memberkati. Tuhan tolong dia. Dalam masa tuanya hamba-Mu ini, biarlah Engkau berikan kesehatan. Kekuatan baru senantiasa ada baginya. Demikian juga Tuhan kami berdoa buat Bapak Rumah Horbo, Bapak Pangaribuan, Ibu Situmorang, Juan, Van Royen, Ibu Mika, Ibu Debbie, Bapak Hendra. Pulihkan juga Tuhan keberadaan Ibu Marpau. Tuhan menolong. Biarlah semua jemaat-Mu boleh dipulihkan secara kesehatan.
secara jasmani tubuh mereka disehatkan, dibangkitkan kembali atas kuasa Tuhan yang dahsyat. Kami berdoa juga Tuhan buat seluruh pengurus gereja, hamba-hamba Tuhan, semuanya kami Tuhan, biarlah kami boleh bergandengan tangan bersatu hati. Dalam keadaan pandemi saat ini, Tuhan tetap memberikan kami hati yang mau melayani, hati yang tetap terbeban dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di GKI Cibubur, untuk kami mempertanggungjawabkannya kepada Allah yang telah memberi mandat kepada kami. Mampukan kami Roh Kudus, biarlah kami tetap dalam satu visi dan misi untuk memajukan pelayanan pekerjaan Tuhan di GKI Cibubur ini. Izinkan Tuhan jemaat-jemaat-Mu bertambah menjadi 150 jiwa dewasa dan 100 jiwa anak-anak sekolah minggu. Tuhan memberkati juga seluruh rancangan gereja ke depan. Demikian juga Tuhan kami berdoa buat kebutuhan operasional gereja. Allah memberkati bendahara kas gereja kami. Biarlah Allah mencukupkan segala sesuatu yang diperlukan bagi biaya operasional gereja ini. Oleh sebab itu Tuhan gerakkan hati setiap sidang jemaat Tuhan sekalian. Kiranya Allah memberkati mereka dalam usaha pekerjaan mereka. Dan digerakkanlah oleh Tuhan hati mereka untuk mengembalikan milik Tuhan dalam bentuk persembahan syukur, persembahan mingguan, dan persembahan persepuluhan. Terpujilah Allah. Kami berdoa juga Tuhan buat pandemi COVID-19 yang ada di negara kami Indonesia. Mari Tuhan jamah. Tuhan nyatakan kuasa-Mu Bapa. Kalau boleh hamba-Mu memohon dengan segala kerendahan hati, lindungi Tuhan seluruh rakyat Indonesia. Jauhkan Tuhan dari terpaparnya COVID-19. Ampuni bangsa kami Tuhan yang tidak mau taat. Ampuni rakyat Indonesia Tuhan yang selalu menganggap remeh dan tidak mau tahu. Ampuni Bapa. Biarlah Tuhan Engkau juga memberkati pemimpin-pemimpin bangsa kami, aparatur negara, para menteri, tim dokter, para medis, non medis, para sukarelawan. Tuhan tolong. Tuhan memberkati mereka semua dengan kesehatan. Dan biarlah mereka tetap terbeban untuk melayani jiwa-jiwa dari seluruh rakyat Indonesia yang terpapar COVID-19 dan seluruh yang sakit. Tuhan juga kiranya melindungi RT 6 RW 13 di mana gereja ini berada. Tuhan memberkati RT RW, lurah. Biarlah Tuhan mereka pun dapat memanage daerah wilayah ini dengan baik sehingga wilayah ini boleh jauh dari terpaparnya COVID-19. Kami berdoa Tuhan bagi jemaat Tuhan yang merindukan pasangan hidup. Mari Tuhan tolong jamah hati mereka. Dan biarlah Tuhan Engkau yang mempertemukan mereka dengan pasangan hidup mereka. Kami percaya Tuhan apa yang daripada-Mu adalah yang terbaik bagi kami Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, mohon Bapa hamba-Mu dengan segala kerendahan hati, setiap mereka Tuhan pertemukan dengan pasangan hidup mereka. Doa hamba-Mu juga bagi setiap anak-anak Tuhan di GKI Cibubur yang diberhentikan dari pekerjaan mereka. Tuhan tolonglah dalam masa-masa ini, nyatakan mujizat-Mu. Apa yang mungkin tidak terpikirkan oleh kami manusia, nyatakan Bapa bagi jemaat Tuhan, sehingga mereka boleh diterima dalam suatu pekerjaan. Kami yakin percaya Tuhan bela mereka. Terima kasih Tuhan. Inilah semuanya doa syukur kami. Doa syafaat yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sidang jemaat Tuhan terkasih, inilah akhir ibadah kita.
Hadapkanlah hati dan keyakinanmu kepada Allah yang akan memberkati kita sekalian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah seluruh berkat Tuhan telah dicurahkan atas kita sekalian. Terimalah, bawalah dan nikmatilah dalam seluruh aktivitas hidupmu, mulai saat ini sampai Yesus Kristus Tuhan datang kali yang kedua menjemput kita sebagai saleh-salehnya yang kudus. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.